Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faizal Hardadi, calon guru penggerak rekognisi dari SMA Negeri 7 Seluma Angkatan 9. Dalam video ini, saya akan menampilkan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Video yang pertama, diseminasi budaya positif dengan rekan kerja. Video yang kedua, membuat kesepakatan kelas 10.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu SMA Negeri 7 Seluma, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul untuk mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Faisal tentang budaya positif. Sholawat serta salam selalu kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan saat ini. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan presentasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Faisal Hardadi, MPD. Kepada Bapak Faisal Hardadi dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat semua, tidak ada kurang sedikit pun, sehingga kita dapat bertemu di dalam ruangan ini. Dalam rangka hari ini saya ingin berbagi praktik baik budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai acara ini, yaitu acara presentasi ini pada hari ini, yaitu marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, kita menggunakan tepuk semangat. Semangat. Ayo. 1, 2, 3. Semangat. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu ini sudah mengenal Bapak pendidikan kita. Siapakah Bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini ya. Jadi budaya positif atau ekosistem positif itu kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan ya. Seorang petani, bagaimana seorang petani itu menanam menanam jagung dan padi. Jadi kita sebagai guru yaitu tidak bisa merubah maksudnya di sini kalau kita contohnya yaitu seorang petani tidak bisa merubah menanam padi, tumbuhnya jagung, tetapi dia bisa menyuburkan tanah, dia bisa memperbaiki kondisi tanah, bisa memelihara tanaman padi, bisa memberi pupuk dan air, bisa membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita sebagai pendidik, kita tidak bisa merubah anak didik kita, murid kita, yaitu sesuai dengan kehendak kita. Karena kenapa? Anak lahir itu sudah ada kodratnya, ya sudah ada kodratnya. Nah ini ya, jadi konsep pola pikir Ki Hajar Dewantara, pendidikan sesungguhnya adalah pendidikan yang berpusat pada siswa, kodrat alam dan kodrat zaman.
pekerti, tempat bersemayam benih-benih yang selaras dengan kebudayaan Merdeka Belajar. Jadi pendidikan yang berpihak kepada anak, seorang guru harus berperan sebagai pendamping pamong ing karso, suntolodo, ing madio mangun karso dan tuturi handayani, proses pendidikan yang berhamba kepada siswa serta menganut azas trikon. Jadi kita seorang guru, kita seorang pendidik, kita dalam pembelajaran, dalam proses belajar itu berpusat pada siswa, yaitu berpihak pada murid. Sesudah itu siswa itu punya kodrat, yaitu kodrat apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang dibawa sejak lahir. Jadi setiap anak itu sudah ada di bawah sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman yaitu sesuaikan dengan zaman. Zaman sekarang dengan zaman dahulu beda. Kalau zaman sekarang anak-anak sudah mengenal HP Android dan sebagainya, sudah mengenal laptop dan sebagainya. Kalau kita dulu belum mengenal seperti itu. Lanjut. Nah ini ya, bagaimana kita seorang pemimpin pembelajaran, apa yang akan kita lakukan. Ini ada unsur-unsur pratap triloka yang menjadi dasar kerja seorang guru. Yang pertama, ing ngarso sum telodo. Maksudnya apa? Itu memberikan teladan. Jadi di depan kita memberikan teladan kepada anak-anak. Bagaimana kita memberikan teladan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Jangan sampai kita memberikan contoh yang salah. Karena kita seorang guru, kita sebagai pendidik itu memberikan teladan kepada anak-anak kita. Yang kedua, ing madya mangun karso. Bagaimana cara kita memberikan semangat kepada anak-anak kita supaya semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Bagaimana anak mau semangat tetapi kita tidak semangat. Jadi kita terlebih dahulu bagaimana kita masuk kelas itu dengan senyuman, dengan perasaan yang gembira, dengan perasaan yang semangat, supaya nanti anak-anak ketika mengikuti pembelajaran semangat. Yang ketiga, tuturi handayani. Iya, tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Jadi seorang guru itu mendorong anak-anak untuk maju. Next, lanjut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa murid memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejak lahir sudah memiliki garis-garis kecil dan bukan seperti kertas kosong. Sebagai seorang guru berkewajiban untuk menebalkan garis-garis tersebut dengan perilaku dan nilai karakter dan budaya sehingga tidak tergusur oleh budaya atau kodrat zaman yang semakin cepat perkembangannya. Selanjutnya, kemudian Ki Hajar juga menyatakan bahwa menuntun murid, umpamanya kita merawat padi sejak disemai sampai padi itu berbuah, harus dipelihara dengan baik sehingga kita harapkan menanam padi akan berbuah padi dan bukan berbuah jagung. Nah, maksudnya di sini bahwa kita sebagai pendidik bahwa mengetahui bahwa seorang anak itu, seorang murid itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya, karena di awal itu kita sebagai guru sudah melakukan tes apa Bapak Ibu namanya? Tes itu penentuan. Di awal sudah kita lakukan tes diagnostik sudah kita lakukan. Jadi anak ini cocoknya di mana, pembelajaran di mana yang sesuai, apakah dia kuat di visualnya, apa kuat di mana Ibu Maria? Audio, visual dengan kinestik seperti itu. Jadi jangan sampai kita ketika melakukan pembelajaran di kelas melakukan hal yang tidak sesuai seperti itu. Sejak lahir sudah memiliki garis kecil dan bukan seperti kertas kosong. Selanjutnya, bagaimana caranya kita seorang pendidik itu menebalkan, tinggal menebalkan saja garis-garis tersebut dengan perilaku dan nilai karakter dan budaya supaya tidak tergurus oleh budaya atau kodrat zaman, bahwa zaman sekarang sudah maju, sudah sangat pesat, apalagi sekarang ini sudah zamannya internet, apapun bisa kita akses lewat internet. Dan selanjutnya dengan hal tersebut seperti kita menuntun murid ya, umpamanya kita merawat padi. Nah, sudah di slide di awal tadi,
di slide di awal tadi, yaitu bagaimana kita merawat anak, merawat murid seperti merawat padi. Bagaimana padi itu berbuah, ya, berbuah dengan apa? Dengan cara kita pelihara. Sama dengan murid, bagaimana murid itu mempunyai budaya yang bagus, mempunyai karakter yang bagus, sudah itu memiliki kerja yang mapan sesuai dengan kemauan dan potensi yang dimiliki oleh anak, yang dimiliki oleh seorang siswa. Lanjut. Ini ya, murid adalah makhluk yang mulia ya, diciptakan dalam keadaan sempurna. Jadi manusia diciptakan sempurna, tidak ada yang tidak sempurna. Maka tugas guru adalah mengangkat murid menyadari dirinya dengan pendidikan nilai pelajar Pancasila dan karakter. Guru tentu harus siap karena mengembangkan zaman dengan perkembangan zaman. Maka guru perlu memahami dengan baik nilai dan peran guru. Apa itu? Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Jadi bagaimana kita seorang pendidik ini ya, memberikan contoh kepada anak mulai dari diri kita sendiri, yaitu mandiri. Terus yang kedua reflektif. Yang ketiga kolaboratif. Iya benar ya, kita ini harus kolaboratif, yaitu harus bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa kita berdiri sendiri. Inovatif, berinovasi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini. Selanjutnya yaitu berpihak pada murid. Jadi kita mengajar itu, kita memberikan pembelajaran harus berpihak pada murid. Dalam konsep pendidikan barat, petani yang menanam padi dibutuhkan iklim budaya positif. Lanjut Pak. Ini Bapak Ibu, pendidikan budi pekerti, berarti pembelajaran tentang batin dan lahir. Pembelajaran batin bersumber pada Trisakti, yaitu ada cipta, ada rasa, ada karsa, kemauan. Sedangkan pelajaran lahir yang akan menghasilkan tenaga perbuatan. Jadi pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi, gerak, pikiran, perasaan, kemauan, sehingga menimbulkan tenaga pekerti. Kebersihan budi adalah bersatunya cita rasa dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Nah ini tujuannya Bapak Ibu, tujuannya budaya positif itu melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa untuk senantiasa melakukan budaya positif, yaitu disiplin, berbudi pekerti yang baik, serta menjaga kebersihan lingkungan. Sudah itu menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Jadi seorang siswa itu, seorang pelajar harus beriman dan bertakwa. Contohnya apa beriman dan bertakwa? Yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Yang kedua apalagi Bapak Ibu? Kebenekaan global. Nah, kebenekaan globalnya apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa yaitu menyuruh, yaitu kita mengadopsi budaya luar. Sudah itu kita mengambil hal-hal yang positif demi kemajuan pendidikan. Selanjutnya apalagi Bapak, yang ketiga yaitu gotong royong. Kita tidak bisa bekerja sendiri, pasti bekerja sama, bergotong royong. Contohnya ketika anak misalnya mengerjakan tugas, dia berdiskusi, dia bekerja
berkelompok seperti itu. Seperti yang kita lakukan kemarin yaitu P5. Selanjutnya apalagi Bapak Ibu? Yang keempat, kreatif. Jadi bukan saja gurunya yang kreatif, tetapi siswanya yang kreatif. Apa maksudnya kreatif ini? Yaitu siswa berinovasi. Dia bisa mengembangkan. Kalau seandainya kita misalnya memberikan tugas kepada anak, dia bisa mengerjakan pekerjaannya lebih baik, lebih bagus seperti itu. Selanjutnya apalagi Bapak Ibu? Yang kelima, mandiri. Jadi kita ini harus mandiri juga. Selain bergotong royong, bekerja sama, kolaboratif, juga kita mandiri. Apa maksudnya mandiri itu? Kita tidak terlalu berpangku tangan dengan orang lain seperti itu. Selanjutnya apalagi Bapak Ibu? Bernalar kritis. Maksudnya apa bernalar kritis itu? Kita berpikir dengan jangkauan luas, atau berpikir dengan yang berlebih-lebih. Selanjutnya tolak ukur. Murid selalu menjalankan kesepakatan kelas, disiplin, kerapian, menghargai waktu, dan piket setiap minggunya. Satu minggu satu kali sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini apa tolak ukurnya Bapak Ibu? Murid selalu menjalankan kesepakatan kelas. Bapak Ibu, kita harus menyepakati kesepakatan kelas supaya kelas itu menjadi tertib. Ya, tertib. Kesepakatan itu dibuat di kelas. Siapa yang membuat kesepakatan kelas? Yaitu siswa, murid dengan guru, dan disepakati. Kalau sudah disepakati nanti akan terbentuknya keyakinan kelas. Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, insya Allah kelas tersebut menjadinya nyaman, aman, tentram, bahagia. Apalagi ketika proses pembelajaran tidak ada rintangan. Yang kedua, lingkungan kelas dan lingkungan sekolah tampak bersih dan rapi. Ya, jadi lingkungan kelas dan lingkungan sekolah tampak bersih dan rapi. Bagaimana caranya sekolah itu supaya lingkungan kelasnya bersih? Yaitu bagaimana terlihat rapi. Yaitu kita membuat kesepakatan kelas tadi. Yang ketiga, anak dapat menunjukkan jiwa atau karakter tanggung jawab. Bagaimana dia menunjukkan dia karakter tanggung jawab? Misalnya apa Bapak Ibu? Kalau melihat ini apa? Tugas ya, tugas yang diberikan kepada murid. Bagaimana tanggung jawabnya? Sesuai dengan perintah atau sesuai dengan kesepakatan bersama seperti itu. Itu namanya tanggung jawab. Yang keempat, peserta didik terlihat aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah dan kelas dengan sadar mengamalkan nilai profil pelajar Pancasila. Ini ya, kita lanjutkan eksplorasi konsepnya. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin. Dan tiga, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Nah, ini ya, ini perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu kita sama-sama membaca tayangan berikut ini, yaitu perubahan paradigma. Kegiatan kepalang tangan A dan B, Anda dan teman Anda, ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Sekarang buatlah sebuah kepalang. Teman Anda B akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi?
Kalau dilihat dari tayangan ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau misalnya terjadi dengan kita, apa yang muncul dari sini Bapak Ibu, yaitu kita, ya, segala sesuatu yang kita pertahankan, kita dengan sekuat tenaganya, apa maksudnya Bapak Ibu? Ya. Halo Bu. Kita punya kontrol atas kehendak kita sendiri. Kita punya kontrol sendiri, ya. Apa yang kita lakukan? Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bu. Bisa mempertahankan apa yang kita miliki, bisa kita pertahankan hal yang kita miliki. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita sendiri punya pendirian masing-masing, punya pendirian masing-masing. Nah, begitu juga dengan siswa kita. Bagaimana cara kita memberikan contoh kepada siswa kita supaya siswa kita punya pendirian masing-masing, yaitu percaya diri di sini. Ini perubahan paradigma kontrol, ilusi kontrol, miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, nah ini ya, Bapak Ibu, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Itu ada A dan B, ya, ada A dan B. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Silakan pilih. Silakan dibaca dulu. Silakan dibaca Bapak Ibu. Yang pertama, kesepakatan kelas. Yang A yaitu datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat yaitu aktif dan dalam belajar. Yang kelima tertib. Nah, yang sebelahnya ya, yang B, kesepakatan kelas. Yang A apa itu? Yang A yaitu kami guru dan murid saya menyayangi. Yang B, semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu dan mengapa? Yang A, yang B, yang A. Yang A, ya, yang A. Kenapa dikatakan yang A? Karena kesepakatan, ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Sekarang sudah memilih yang A. Karena apa? Ada nilai kebajikan. Lanjut, apalagi ada nilai kebajikan. Terus ada apa lagi? Ada iman yang tinggi. Nilai keyakinan yang dijunjung tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu sudah memilih yang A tadi ya, karena ada nilai kebajikan. Setelah itu ada nilai yang dijunjung tinggi. Sudah itu di situ sudah sangat jelas ya. Tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur pemaksaan sama sekali. Terus apa lagi? Tidak ada kata-kata yang negatif. Next ini ya. Jadi di situ ada stimulus respon. Di situ ada teori kontrol. Nah, apakah makna disiplin? Kalau kita berpikir makna disiplin di sini yaitu disiplin diri, yaitu berkonotasi dengan disiplin diri
dari murid-murid ya. Terus selanjutnya disiplin diri membuat orang-orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya apalagi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya. Kalau kita bisa mendengar kata disiplin, memang ya cenderung kita yaitu ketidaknyamanan. Sudah itu apalagi Bapak Ibu merasa terpaksa, ya. Merasa terpaksa, sudah itu ada unsur dendam nggak kira-kira? Ada ya? Ada unsur dendamnya nanti kalau disiplin. Misalnya kita harus datang jam 7. Itu pasti ada unsur terpaksaan seperti itu kan. Itu namanya disiplin waktu misalnya kan. Terus ada pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut. Ini ya. Menurut Raja Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini apa maksudnya Bapak Ibu yang ini? Menurut Raja Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini apa maksudnya? Bekerja dengan penuh kesadaran. Siapa yang sadar ini? Diri sendiri. Iya, sebelum kita memerintahkan sesuatu kepada orang lain yang bersifat positif, kita terlebih dahulu memulai. Ya, kita sendiri yang memulai tadi ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, ini teori motivasi perilaku manusia. Ya, lanjut. Nah, lanjut keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bagaimana Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, kita buat saja misalnya dalam kelas kita buat peraturan kelas 10.1 misalnya kan. Kita tidak buat keyakinan kelas 10.1. Mengapa hal tersebut? Bapak Ibu? Ya, yang pertama itu ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau peraturan itu sifatnya memaksa dan diputuskan oleh satu orang, hanya satu orang. Lanjut apalagi Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau peraturan nanti sifatnya memaksa. Kalau keyakinan itu dijalankan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga kita. Lanjut apalagi Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa kira-kira Bapak Ibu lagi? Peraturan? Selain tadi ada unsur keterpaksaan, terus apa lagi? Kira-kira dengan ada peraturan dendam enggak? Dendam tidak? Anak-anak kita, murid-murid, ada unsur dendam. Nanti dendam ya, murid-murid dendam dengan gurunya seperti itu. Lanjut, kalau keyakinan kelasnya pasti tidak ada unsur dendam. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ini bagaimana Bapak Ibu yang nomor 2? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Bagaimana Bapak Ibu? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas
penting untuk terbentuknya budaya positif. Jadi keyakinan kelas itu yaitu menuntun murid untuk melakukan hal-hal yang memang sudah disepakati, sudah diyakini. Kalau sudah diyakini, sudah disepakati, sudah diyakini, sudah dijalankan dengan sepenuh hati dan jiwa, jadilah atau menjadi budaya. Apa budaya itu? Kebiasaan yang positif seperti itu. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif, Bapak Ibu? Bagaimana mewujudkannya itu? Yaitu yang pertama, berdasarkan keputusan bersama antara siapa? Antara pendidik dengan murid, antara siswa dan guru. Terus yang selanjutnya apa lagi? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Memang keyakinan itu betul-betul keluar dengan hati nurani masing-masing, bukan mainan ya seperti itu. Nanti kalau hanya main saja tetapi tidak dilaksanakan, itu namanya bukan keyakinan, namanya keyakinan kelas. Itu diusahakan memang dalam hati kita keluarkan, kita wujudkan, kita buat, memang betul-betul kita laksanakan seperti itu. Yang keempat, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena di dalam peraturan ada unsur pemaksaan. Apalagi ada unsur pemaksaan. Terus kalau peraturan nanti ada unsur pemaksaan. Apalagi ada unsur apalagi pemaksaan ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena peraturan mungkin ada unsur pemaksaan, terus mungkin ada unsur dendam. Apalagi Bapak Ibu, selain itu ada unsur tertekan, kita kan dipaksa-paksa yang tertekan. Selanjutnya, mengapa harus keyakinan kelas? Karena dengan adanya keyakinan kelas, segala sesuatu yang kita jalani tanpa ada beban. Ya, jadi kita menjalankan senang, betul Pak? Iya, menjadi senang, menjadi bahagia seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada peraturan dan keyakinan kelasnya, kebajikan yang dituju. Silakan Bapak Ibu pahami itu. Di sebelah kiri saya itu ada tulisan peraturan, di sebelah kanan saya itu ada keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju. Jelas Bapak Ibu tulisannya? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Keenam, bergantian atau menunggu giliran. Selanjutnya, gunakan masker. Selanjutnya itu jangan berlari di kelas atau koridor. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi yaitu ada tanggung jawab. Kalau keyakinan kita sudah menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dari diri sendiri. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan.
Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kita kesehatan. Lanjut, bergantian dan menunggu giliran itu menghormati orang lain. Kesabaran, perlu sabar kita Bapak Ibu ya. Lanjut, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Selanjutnya, jangan berdiri di kelas atau koridor, itu keselamatan, keamanan. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, itu ada tabel T dan tabel Y ya. Tabel T dan tabel Y. Di situ ada hormat, ada bekerja, terus ada hormat, ada bekerja, ada. Silakan dipahami dulu Bapak Ibu, lihat dulu itu ada contoh keyakinan di kelas berapa itu? Kelas 10 ya? Ya, bukan kelas X, kelas 10 itu kelas X. Kebetulan di SMA kita paling bawah kelas 10, bukan kelas X Bapak Ibu ya. Jadi kelas 10, contoh keyakinan di kelas 10 itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau bekerjanya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi ini ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nanti kalau dihukum oleh penghargaan, ya, dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau dihukum oleh penghargaan, jangka pendek dan jangka panjang dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita misalnya terbiasa ya, atau kebiasaan jelek itu masuk ke jangka pendek atau jangka panjang? Ke pengaruh ya, kalau kita dihukum oleh penghargaan. Masih jangka pendek atau jangka panjang itu? Kalau kita terbiasa kan, kebiasaan. Jangka panjang. Kalau jangka pendeknya apa itu? Jangka pendeknya itu tidak mau melaksanakan kecuali ada paksaan. Iya. Nah, ada hadiah, misalnya hadiahnya 1 buah buku yang berisi 58 lembar seperti itu misalnya. Melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Itu jangka pendek. Luar biasa Bapak Ibu kalau kita memberikan penghargaan. Jadi bagaimana caranya kita ini ya, untuk hukuman jangan sampai kita memberikan penghargaan. Selanjutnya penghargaan menghukum. Bagaimana ini intinya? Penghargaan menghukum. Ya, penghargaan menghukum kalimatnya. Penghargaan menghukum. Jadi penghargaan itu bisa menghukum diri kita sendiri karena kebiasaan tadi muncul seperti itu. Sudah itu penghargaan mengurangi ketepatan. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Padahal mau minta imbalan terus menerus, kebiasaan. Minta imbalan terus menerus, ini gawatnya. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Kenapa dikatakan merusak hubungan Bapak Ibu? Kalau misalnya penghargaan rusak, karena yang tidak mendapat penghargaan akan
tersakiti. Tindakan ini ya, tindakan guru ya, tindakan guru hukuman atau konsekuensi ya. Itu layarnya terlalu lebar Pak. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana guru olahraga, apakah pernah melakukan hal seperti ini Pak? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pernah Pak? Pernah? Nah, mengaku Bapak ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ya tadi ya. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin ini pernah dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Ini merupakan hukuman ya. Seharusnya hal ini tidak dilakukan lagi di antara kita ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasanya yang menghukum ini guru piket ya. Guru piket ini sering ini kita menemukan bahwa yang terlambat ini menghukum anaknya ini ya, berlari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Ini juga sering terjadi di sekolah itu pada waktu siswa yang terlambat, yaitu piketnya sering ini ya. Ini kena lagi berapa kali piket kena ini. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Selanjutnya, murid ini terjadi dengan kita pernah ini sebenarnya pernah kita memberikan kepada anak, yaitu tidak disuruh memakai sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, khususnya hari Senin ya. Terus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kata Bapak olahraga pernah. Jangan diulang lagi Pak ya. Lanjut. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu. Ini perbedaannya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Selanjutnya, anak menghargai disiplin, paksaan. Sedangkan di konsekuensi, stimulus, tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sudah itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Selanjutnya, konsep diri yang
yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, terus dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa itu? Cinta kasih diterima. Yang selanjutnya kesenangan. Selanjutnya kebebasan. Selanjutnya, nah, seluruh pipanya apa maksudnya ini? Seluruh pipa itu pipa apa itu? Pipa itu bertahan. Iya, bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus pahami Bapak Ibu bahwa murid-murid kita itu ini ya, dia ingin cinta kasih dan sayang, rasa diterima. Sudah itu ada ingin menguasai, ada ingin kesenangan, ada ingin kebebasan. Apalagi anak-anak kita ini anak SMA, kebanyakan dia ingin kebebasan. Sudah itu banyak kesenangan. Sudah itu ingin cinta kasih diterima. Selanjutnya bertahan penguasaan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan apa ini? Tadi kan ada 5 tadi kan kebutuhan. Masuk kebutuhan kesenangan atau kebebasan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka senang bernyanyi. Kebebasan masuk kebebasan. Kesenangan masuk. Iya, kesenangan dan kebebasan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta kasih, rasa diterima. Aku bosan masa pelajaran cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini masuk mana nih? Kebebasan, terus apa lagi? Ada penguasaan di sana. Dia minta kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu masuk mana itu Bapak Ibu? Penguasaan. Ini Bapak Ibu yang saya bisa dibaca di situ 5 posisi kontrol. Yang pertama, ya, ada motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar. Sudah itu ada identitas berhasil, sukses. Sudah itu ada identitas berhasil, sukses, kontrol di diri. Ini ada contohnya sangat jelas Bapak Ibu. Ya, guru berbuat, penghukum itu menghadrik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu merupakan penghukum. Bagaimana cara membuat rasa bersalah? Ya, membuat rasa bersalah, berceramah dan menyatakan seharusnya. Ibu kecewa, bapak kecewa, itu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya teman. Ini teman bagaimana? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lanjut, pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan.
Selanjutnya motivasi, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres atau kamu seharusnya kamu sudah tahu bapak lelah sekali mengatakan bapak sudah stres. Soalnya sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, bapak pernah bantu atau ibu pernah bantu. Selanjutnya pemantauan, apa peraturannya. Selanjutnya manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil yaitu kalau menghukum itu memberontak anak-anak kita bisa berbohong. Nah, kalau pembuat rasa bersalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau di teman, ketergantungan. Selanjutnya pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Sedangkan manajer menguatkan pribadi. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru di sebagai orang sangat penting di dunia berkualitas. Selanjutnya pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu nanti kalau penghukum. Sedangkan kalau membuat rasa salah, maafkan saya. Sedangkan teman, saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Selanjutnya pemantau, berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan manajernya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, dampaknya kalau penghukum mengulangi kesalahan, nanti kesalahan diulang lagi. Sedangkan membuat masa bersalah merasa rendah diri. Selanjutnya teman, lemah tidak mandiri, tergantung. Pemantau menitik beratkan pada saksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini Bapak Ibu, apa restitusi? Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah ini ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Keenam, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini kita lakukan ketika kesepakatan kelas sudah kita buat dalam kelas, sudah kita yakini bersama. Anak-anak itu sudah melakukan kegiatan itu sudah melanggar kesepakatan kita, baru kita restitusi anak tersebut. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Kita panggil anaknya, misalnya ada siswa yang terlambat, Bapak Ibu, ada siswa yang terlambat, kita panggil, kita ajak
ngobrol, kita ajak diskusi, ya, ya. Kita ajak diskusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Kita tanyakan, kenapa nak, atau kenapa Rip hari ini, jam ini, saya panggil kamu nak. Dan siswa menjawab, saya dipanggil Bapak karena saya, yang pertama baju saya dikeluarkan Pak. Yang kedua tadi Bapak sudah masuk 30 menit sedangkan saya terlambat. Itu termasuk ini ya, menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini ada juga katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa menjawab dari hasil jawaban anak tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena kenapa? Manusia ini tidak ada yang sempurna. Sudah itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti ada juga hal yang lain. Dari hal tersebut anak-anak merasa tidak terhakimi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Terus kamu tentu punya alasan mengapa hal itu kamu lakukan. Mungkin kamu punya alasan kenapa kamu bajunya tidak kamu dalamkan, tidak masuk ke dalam sini. Yang kedua, kamu punya alasan kenapa kamu terlambat masuk jam saya tadi selama 30 menit. Dia pasti menjawab, saya Pak terlambat tadi masuk karena saya ke kantin, karena perut saya dalam keadaan sakit, dan pagi tadi saya tidak sempat makan pagi karena bangunnya kesiangan. Di malam saya mengikuti acara yasinan sampai jam 11 malam. Nah, itu kan sudah muncul Bapak Ibu validasi tindakan yang salah. Dan kita tanyakan kepada anak tersebut, kenapa hal itu bisa kamu lakukan? Ya, bisa kamu lakukan, kamu tidur malam dan sebagainya. Dari itu yang validasi yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati dalam kelas kita. Makanya kata saya tadi bahwa di awal kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kalau kita belum membuat kesepakatan kelas, gimana caranya kita ingin menyampaikan nilai-nilai yang telah kita sepakati. Nah, dari diskusi kita tadi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini Pak, kata yang menyatakan bahwa tepat waktu Pak. Jadi saya melanggar atau saya melakukan kesalahan Pak. Di mana? Yaitu di sebelum waktu saya masuk ke kelas Bapak, yaitu setelah 30 menit jam berlangsung, seperti itu. Jadi menanyakan keyakinan mana kira-kira yang kamu lakukan itu benar apa tidak? Seperti itu. Kita tanyakan ulang lagi. Tidak Pak, yang saya lakukan itu memang betul salah. Nah, kalau salah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan memperbaiki diri saya, tidak lagi terlambat masuk ke kelas Bapak, seperti itu. Jadi anak tidak merasa terbebani. Anak itu merasa bahwa dirinya sendiri yang mengungkapkan. Nanti kan kita memancing untuk mengungkap permasalahannya apa, dan dia sendiri mencari solusi. Itu intinya segitiga resolusi ini Bapak Ibu. Anak sendiri yang menentukan solusi pemecahan masalah yang dia hadapi, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya harapkan tidak lagi kita menghukum siswa, tidak lagi kita membuat peraturan sendiri tanpa kesepakatan bersama dengan murid-murid kita. Ya, lanjut. Ini Bapak Ibu, untuk membuat murid
yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini merupakan yaitu untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif ya. Dia tidak merasa bahwa yang dia lakukan memang betul-betul salah dan menjadi shock seperti itu. Lanjut. Ini ya, membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Tadi kalau misalnya dia ke kantin, kira-kira atau tidak bajunya dimasukkan ke dalam, itu kebutuhan apa namanya Bapak Ibu? Kesenangan bisa masuk ke kantin, bisa masuk ke kantin atau lapar masuk kelas. Itu masuk ke kebutuhan yang mana? Yang perlu dipenuhi yaitu ya kantin atau terlalu masuk kelas. Kalau lapar misalnya makan di kantin, masuk kebutuhan bertahan hidup mungkin Bapak Ibu ya. Terus kalau bajunya diluarkan berarti masuk ke kebebasan. Jadi guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Tadi ya, mengapa hal itu kamu lakukan? Karena saya di malam ada acara yasinan di rumah saya sehingga saya bangun kesiangan seperti itu. Jadi ada alasannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memikul? Selanjutnya apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakini mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Terus nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Tadi ya, nilai-nilai apa yang kita sepakati tadi yaitu tetap disiplin, tepat waktu. Sedangkan dia masuk kelas melampaui waktu. Kelas yang ideal itu seperti apa? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Ini intervensi 30 detik Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Yang ketiga apa itu? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Selanjutnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Selanjutnya, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Terus kesepakatan apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu. Terus selanjutnya, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Selanjutnya, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai. Lanjut, apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Selanjutnya, apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Baik Bapak Ibu, ini demikian upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif, budaya yang ada di sekolah kita. Tentunya untuk mewujudkan proses ini tidak waktu singkat, pasti punya proses, punya langkah-langkah yang kita butuhkan.
Ya, mungkin itu saja presentasi saya tentang budaya positif hari ini. Mungkin Bapak Ibu ingin sharing, ingin bertanya, silakan kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi hasil presentasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Faisal. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif, dipersilakan. Gimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif yang barusan saja disampaikan oleh Bapak Faisal. Nah, pada Ibu Maria mungkin mau ada yang ditanyakan. Silakan, boleh Bu. Mungkin langsung saja akan dijawab oleh Bapak Faisal sebagai narasumber. Terima kasih kepada Ibu Maria yang sudah menanggapi presentasi saya tentang budaya positif, tentang praktik berbagi tentang budaya positif. Tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, Bu, ya, sebagai penghukum. Yang kedua ada sebagai teman. Yang ketiga ada sebagai monitoring atau pemantau. Yang keempat sebagai manajer, seperti itu. Bapak Ibu semuanya, mungkin di saat ini posisi kita masih di sebagai penghukum. Karena kenapa? Misalnya siswa yang terlambat masih juga kita suruh untuk push up 15 kali misalnya. Setelah itu berkeliling lapangan sebanyak 2 keliling, seperti itu. Nah, kasus yang sering kita temui memang seperti itu. Apakah hal tersebut bisa kita kita naikkan ke tingkat manajer yang paling tinggi, Bu Maria? Ya, yang paling tinggi. Apakah bisa langsung? Seperti ini Bapak Ibu, menurut saya kita itu kadang-kadang kepada anak itu bisa sebagai teman, sudah itu bisa sebagai pemantau, sudah itu ada pembuat orang merasa bersalah, seperti itu. Nah, pertanyaan tadi Bu, gimana Bu? Nah Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu yang lain gimana nih? Apakah kita langsung ke manajer, atau kita ke teman dahulu, atau kita memantau terlebih dahulu? Apakah kita pembuat orang merasa bersalah? Ini gimana Bapak Ibu? Apakah kita bertahap dulu untuk
memposisikan diri kita di mana letak posisi kontrol diri kita. Udah Bapak Ibu gimana ini? Apa kita langsung ke tingkat manajer? Bapak Ibu gimana? Ya, silakan Bu Roli. Terima kasih kepada Ibu Roli. Ada yang lain yang ingin memberikan masukan? Baik Bapak Ibu ya, gini ya. Memang kalau kita ke filosofi KHD itu memang kita itu hanya menuntun hanya menebali garis-garis karena anak itu sudah dilahirkan ada kodrat ini ya, kodrat alam ya, yang dia bawa. Betul ya tadi ya. Sudah itu ada juga kodrat zaman. Nah, bagaimana kita bahwa kita itu memang berpihak kepada murid, ya, berpihak kepada murid, menuntun murid ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih baik seperti itu. Memang benar ya, yang kita lakukan ini memang kita tidak terasa mungkin posisi kita, mungkin ada yang penghukum, mungkin nampak dari situ kalau penghukum. Mungkin kalau merasa bersalah dan sebagai teman, saya rasa mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Dari merasa bersalah, sudah itu ada juga sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer seperti itu. Nah, untuk melakukannya, ya benar ya, kita melakukan itu secara bertahap, ya, secara bertahap. Tidak mungkin kita melakukan dari hal yang menghukum langsung ke tingkat manajer seperti itu. Jadi kita lakukan bagaimana caranya kita sebagai pemonitoring, kita sebagai teman seperti itu kan. Alangkah baiknya apalagi kita ini tingkat SMA, sudah orangnya sudah besar, sudah ada sudah dewasa, jadi bisa saja kita buat sebagai teman untuk anak-anak kita. Nah, Ibu Maria, kalau Ibu Maria mungkin merasa kesulitan Bu untuk melakukan hal tersebut, bisa Ibu lakukan secara bertahap seperti Ibu sampai ke tingkat manajer untuk Bu Maria dan untuk kawan-kawan seluruhnya ya. Mungkin tadi di awal penghukum lanjut ke sebagai teman, sudah itu lanjut ke sebagai pemantau, mungkin di akhir nanti yaitu sebagai manajer mungkin itu. Karena kenapa kita kembali dengan filosofi KHD tadi ya, filosofi KHD itu kita hanya menuntun anak, jangan sampai kita salah menuntun ya. Kita berpihak pada
berpihak pada anak, berpusat pada anak. Karena kenapa di awal itu kita sudah yaitu melakukan tes diagnostis tadi ya. Jadi apakah audiovisual, visual, kemampuan anak-anak kita. Setelah itu kita membuat, jangan sampai lengah, kita membuat kesepakatan ke kelas. Ya, kita membuat kesepakatan kelas, sudah itu membuat keyakinan ke kelas seperti itu. Bagaimana cara kita menjalankan 5 posisi kontrol tadi, guru yang ideal, tetapi kita sendiri tidak memberikan contoh dan suri teladan kepada murid-murid di kita. Kita tidak membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kita tidak melakukan teks diagnostik di mana letak kemampuan anak-anak kita, dan kita tidak berpihak kepada anak, hanya memaksakan kepada anak seperti itu. Jadi untuk hal seperti ini semuanya berjalan semua tadi. Maksud saya dimulai dari ada tesnya aritmetik, membuat kesepakatan kelas, baru kita menjalankan 5 posisi kontrol guru yang ideal seperti itu. Mungkin itu saja Bu, mungkin ada tanggapan, silakan Bu. Baiklah, Bapak itu tadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau tidak salah saya menyimpulkannya. Jadi dalam kita mengontrol siswa-siswi kita itu harus dengan langkah-langkah yang tepat supaya kita nanti bisa menjadi guru yang ideal, ya, sekaligus menjadi manajer siswa-siswi kita. Kemudian untuk keyakinan kelas, jadi untuk keyakinan kelas kata-katanya jangan yang negatif, jadi yang positif Bapak Ibu. Jadi hindari dengan kata-kata tidak, jangan, dilarang, intinya yang negatif lah, gitu ya, supaya anak-anak kita nanti ke depannya bisa menerapkan kebajikan-kebajikan, kedisiplinan, termasuk dan sebagainya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau ditanyakan, dipersilakan lagi, mumpung masih waktunya cukup banyak. Tadi yaitu tentang posisi kontrol Bapak ya, yaitu posisi kontrol itu ada 5 tadi kan. Ada penghukum, sudah itu membuat merasa bersalah, sudah itu sebagai teman, sudah itu sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Lagi-lagi bahwa untuk melakukan hal ini kita memang perlu waktu yang tidak mungkin segala sesuatu itu berubah dengan cepat seperti itu. Yang pertama kita lakukan yaitu sebagai penghukum yang sering kita lakukan. Bukan yang sering kita lakukan sebagai penghukum saja Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sudah
posisi kontrol kita sudah sebagai pemantau, sudah sebagai teman, sudah itu membuat merasa bersalah seperti itu. Jadi dan terakhir sebagai manajer. Nah, tadi ya, guru yang ideal itu yaitu guru-guru yang pendidik yang sudah masuk ke ini, sebagai teman, sebagai pemantau, sudah itu sebagai yang terakhir sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum seperti itu. Terus yang Bapak tangan tadi Pak? Iya, untuk hukumannya yang baik, kita ini tidak menghukum lagi Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menghukum tadi. Misal siswa yang merokok, kita suruh merokok lagi. Siswa yang terlambat, kita suruh push up. Siswa yang terlambat, kita suruh keliling lapangan basket. Siswa yang terlambat, kita suruh jongkok jalannya seperti itu. Jadi kita tidak usahakan jangan lagi seperti itu. Bagaimana kita melakukan hal misalnya kalau saya naikkan posisi sebagai teman misalnya kan, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Bagaimana kita memposisikan apalagi anak-anak kita ini sudah pelajarnya sudah SMA seperti sudah besar. Jadi bisa kita tidak menghukum lagi. Nanti kalau kita menghukum, bukan kita yang menghukum dia, kita dihukum murid seperti itu. Jadi kalau saya Pak bagusnya yaitu naikkan yaitu ke ini ya, ke pembuat merasa bersalah atau ke teman Pak. Minimal seperti itu dulu. Misalnya kita seharusnya saya kecewa dengan kamu. Saya kecewa dengan kalian. Dan kenapa Pak katanya? Saya kecewa kenapa kamu terlambat datang hari ini. Itu sudah masuk ke pembuat merasa bersalah. Kita tidak menghukum lagi. Kita tidak menghukum lagi. Kabar terlambat. Kamu terlambat. Kamu kirim lapangan sebanyak 10 kali seperti itu. Jadi minimal kita melakukan, tidak menghukum lagi, tetapi kita mengatakan bahwa ini ada contohnya. Misalnya seharusnya nak seperti itu kan, atau Bapak kecewa dengan kamu nak pagi ini. Ya ngapo Pak kecewa? Ya Pak, kamu terlambat nak hari ini. Nah berarti dia berpikir, oh iya bapaknya sudah kecewa, jadi dia membuat rasa bersalah. Oh iya, yang saya lakukan hari ini bersalah seperti itu kan. Saya terlambat, nah seperti itu. Jadi Pak usahakan lagi, jangan lagi sebagai penghukum, buatlah seperti itu Pak. Ya. Atau sebagai teman bisa, atau sebagai pemantau, atau kalau sudah membuat kesepakatan kelas dan sudah dilakukan berulang-ulang kali, anak itu bisa kita restitusi seperti itu Pak. Mungkin itu Pak tanggapannya, silakan. Kalau belum jelas silakan ditambahkan lagi Pak, tanggapannya boleh. Tadi ya, misalnya ada kasus merokok kan seperti itu kan, nah itu kita panggil, saya Bapak merasa kecewa nak dengan kamu hari ini. Dia mikir kan, apalagi kita menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh. Tetapi kalau kita menggunakan nada tinggi ya, Bapak hari ini misalkan merasa kecewa dengan kamu, nah itu agak tinggi nadanya. Tapi kalau kita menggunakan nada, nak Bapak merasa kecewa dengan kamu hari ini. Bapak kenapa? Kamu melakukan hari ini merokok di lingkungan sekolah dan selanjutnya itu contohnya Pak. Jadi intinya kita tidak menghukum lagi Pak. Ya, kita tidak lagi menyuruhnya merokok lagi, berlari lagi, sudah itu push up lagi, terus mengangkat kaki sebelah dan sebagainya, dan menuliskan kertas misalnya tidak membuat tugas sebanyak 200 kali dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Ya itu tadi dari pertanyaan Bapak Dedi tentang hukuman
Jadi kalau hukuman memang jangan kita langsung menghukum yang tentunya ke fisik ya. Jadi mungkin langsung kalau kita sebagai guru yang ideal kasih dulu pertanyaan-pertanyaan. Kita memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu kepada anak. Kenapa dia melakukan itu dan sebagainya. Itu mungkin itu menurut saya. Kemudian dilanjutkan dengan apa yang kita yakini dan sebagainya. Gitu ya. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi hari ini kita lakukan dengan budaya positif supaya kita menjadi guru yang ideal dan anak-anak kita menjadi siswa yang bermanfaat di kemudian hari. Mungkin sampai di sini saja acara kita pada hari ini tentang presentasi budaya positif dari Bapak Faisal Hardadi. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bisa menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Faisal tentang budaya positif bagi sekolah kita dan anak-anak kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang dijelaskan Pak Faisal Hardadi tadi, saya jadi memahami tentang restitusi. Saya akan berusaha untuk menerapkan restitusi untuk menghadapi jika ada anak-anak yang bermasalah di kelas yang saya ajar. Baik, murid semuanya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, maka kita pada hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Apa beda kesepakatan kelas dengan peraturan? Kalau kesepakatan itu disepakati bersama. Kalau peraturan identik dengan hukum. Sebelum kita mulai, kita speaking dulu. Kalau saya menyatakan angka ganjil, angkat tangan kiri. Kalau saya menyatakan angka genap, angkat tangan kanan. Paham? 3 6. Baik, terima kasih ya. Baik, hari ini kita akan sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Tuliskan di kertas ini kira-kira kesepakatan kelasnya apa? Satu orang satu ya, tuliskan. Tuliskan. Yang sudah nanti silakan diletakkan ini ya. Ini. Perwarna ya. Perwarna. Silakan datang ke sini ya. Kalau sudah,
Iya, satu. Satu orang satu, kalau mau dua apa? Jadi contohnya datang tepat waktu. Boleh menggunakan HP jika dipersilakan dulu. Misalnya kelas selalu bersih. Ya. Yang sudah boleh dikatakan silakan makan saja. Diserahkan satu warna lagi. Satu warna ya. Kelompokkan. Baik, sudah menuliskan kesepakatan kelasnya. Tolong dibacakan. Dengarkan ya. Kesepakatan kelas ini kan sudah dibuat kesepakatan kelasnya, coba dibacakan dari sini. Satu, kelas selalu bersih, datang tepat waktu. Kita harus menjaga kebersihan, saling menerapkan kerjasama, berpakaian rapi, menjaga kebersihan kelas. Diwajibkan untuk piket, datang tepat waktu. Bila tidak piket, membersihkan halaman, berpakaian rapi, selalu datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Sudah ini. Ini ya. Ya. Boleh menggunakan HP kalau dibolehkan guru. Di sini. Is breaking dulu. Is breaking terlebih dahulu, datang tepat waktu. Selalu mengerjakan tugas rumah. Mau kipas dingin. Boleh melakukan HP jika dibolehkan guru, jangan terlambat. Datang tepat waktu. Uang kas tidak digunakan dengan benar. Jadi kalian sudah membuat kesepakatan kelas ini. Kesepakatan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas nantinya. Jadi ini memang betul-betul dibuat oleh siswa sendiri. Siswa dalam kelas ini digunakan untuk yang ada di dalam kelas ini karena kesepakatan bersama. Nah, besok kita akan penandatanganan kesepakatan kelas ini karena
kesepakatan kelas ini akan diterapkan. Ya, akan diterapkan. Jadi besok akan kita kalian akan menandatangani kesepakatan ini. Ya, mungkin itu saja hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Syukur pada saat pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Kemarin kalian sudah menuliskan tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya sudah dituliskan di kertas sini. Nah, sekarang pegang dulu satu ya. Satu-satu. Sudah ya? Itu sudah kemarin kalian. Kesepakatan kelasnya apa yang pertama? Satu. Nomor dua, matikan gitu. Yang sama tidak usah lagi ya. Kalau sama tidak usah lagi. Berpakaian rapi. Sama yang beda lagi? Yang beda mana yang beda? Yang belum. Apa lagi itu? Speaking, siapa yang speaking? Ya, silakan speaking. Speaking, ada lagi mana? Speaking. Speaking. Kita harus diatur sendiri. Apanya? Ini. Masih ada kemudian. Sebesar. Ada apa-apa? Terakhir kali. Ada yang lain beda? Ada yang beda? Ada yang beda? Boleh sah, Con. Sah ya? Ada yang lagi? Benar, itu siapa itu? Pak. Uang benar. Ya, ayo. Uang kasih bayar cepat. Yang terlalu uang kasih bayar cepat. Jangan lupa.
Wajib kan? Ada yang lain lagi selain ini? Ada? Ada yang lain lagi? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada? Diwajibkan bahwa tiket. Ada yang lain lagi? Mudah. Itu ada 9, ada yang lagi? Ada yang lagi? Habis ya? Habis. Ini kan kesepakatan kelas 10-4. Yang pertama mau kipas angin. Kira-kira kesepakatan bukan? Mau sana? Apa? Permintaan. Boleh memakai HP jika diperbolehkan guru. Ya. Ya, kesepakatan? Ya. Setuju? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, setuju? Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Yang kelima, kita harus menjaga kebersihan. Ya, kita harus menjaga kebersihan. Kalimatnya bagaimana kita ganti? Kita harus menjaga kebersihan. Kelas selalu bersih. Kelas selalu bersih. Bisa ini kan? Terus nomor 6, ice breaking. Sebelum belajar kita menggunakan ice breaking. Setuju? Uang kas digunakan dengan benar. Kesepakatan nggak? Bukan. Kesepakatan itu uang kas selalu dibayar tepat waktu. Diwajibkan piket sama dengan kita harus menjaga kebersihan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, ini termasuk pekerjaan lu. Berarti ada berapa ini? Kesepakatan kelas 10-4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama apa yang pertama? Boleh memakai HP jika diperbolehkan guru. Yang kedua? Yang ketiga? Berpakaian rapi. Yang keempat? Kita harus menjaga kebersihan. Yang kelima, speaking terlebih dahulu. Yang ke-7? 6? Mengerjakan tugas tepat waktu. Gimana kesepakatan setuju dan ini? Setuju. Setuju? Kalau setuju ini kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Baik. Kalau sudah ini kita tinggal penandatanganan. Penandatanganan. Iya, nanti datang sepak waktu. Dinda. Iya nih, itu favoritnya.
kita 10.4. Yang pertama datang tepat waktu. Jadi kita masuk sepantangnya sekolah 30 pulang jam 15. Jadi misalkan datang tepat waktu jam 7.30, di bawah jam 7.30 kita sudah di sekolah. Yang kedua, berpakaian rapi. Nah, bagaimana pakaian rapinya kalau hari Senin? Kalau mulai masuk tidak di dalam. Pagi pramuka masukkan di dalam, rapi, bersih. Nomor tiga, kelas selalu bersih, dijaga kebersihan kelas ini kan. Pagi-pagi disapu ya. Kan ada jadwal pikir kan enggak. Lanjut, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini maksudnya pekerjaan rumah yang ditugas oleh guru dikerjakan di rumah, sudah itu dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan. Terus yang ke 5 itu S-breaking maksudnya tuh biar tidak bosan, biar tidak jenuh sebelum belajar kita ada permainan terlebih dahulu, bukan saat permainan namanya kan, supaya kita konsentrasi dalam belajar, supaya kita relax. S-breaking dulu. Nomor 6, boleh menggunakan HP jika diperbolehkan guru. Jadi kita tidak sembarangan main HP. Kalau diperbolehkan guru silakan, apalagi berhubungan dengan pelajaran. Jika tidak diperbolehkan, jangan dulu menggunakan HP. Sudah ada kesepakatan kelas 10.4. Silakan penandatanganan. Silakan ditandatangani di sini, terus nama di bawahnya. Ya, silakan mulai di sini. Semua ya? Iya, semuanya. Ya, tanda tangan nama. Dia jadi ada panggilan baik. Amputasi. Itu nah. Di tanda tangan. Mau panggilan Benny. Dinda. Apa di pandang mending kan tangan kita depan kamar. Yang mana kosong? Pada tantangan dosen.
Ah iya itu pejabat dengan itu di Piro. Wah iya ini badannya. Gua bukan. Tangan keras. Oh. Diken kok mau turun, diken. Orang kamu bunyi. Bilang mau jadi. Iya nih. Ini kan dua. Anak-anak sini kasih lagi. Sini. Ini dosen Iya. Ayo terakhir besar. Oh, terakhir. Lalu dong. Iya, jadi apa ya? Jangan baru tahu kalau di Instagram. Karena tanda tangan bro. Hah? Udah nanti. Baik ya, sudah membuat kesepakatan kelas, yaitu sudah ada penandatangan tanganan. Kira-kira kesepakatannya untuk bersama. Hukuman bukan ini. Hukuman apa? Hukuman. Peraturan apa? Peraturan yang mana? Peraturan yang kalau peraturan itu nanti berhubungan dengan keterpaksaan, ada hukuman, ada sanksinya. Kalau ini kesepakatan, namanya kesepakatan. Itu disepakati bersama digunakan untuk seluruh mata pelajaran. Jadi seluruh mata pelajaran sama ini. Seluruh mata pelajaran, karena kesepakatan ini sudah dibuat bersama, sudah disepakati bersama, sudah itu sudah ditandatangani. Anda setuju? Tidak ada unsur paksa.
sudah membacakan, hari ini ditulis kembali, sudah disepakati kembali, sudah itu ditandatangan. Ya, semoga kesepakatan ini dapat diterapkan di kelas ini, ya, tanpa ada paksaan dari mana saja, karena kesepakatan ini dibuat sendiri, dibuat di kelas ini, ya. Mungkin itu kesepakatan kita hari ini yang sudah kita buat bersama untuk kelas 10-4, ya. Sebelum saya akhiri, mari kita bertepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan kesepakatan kelas 10-4 ini, saya sangat senang karena setiap anggota kelas terlibat dalam membuat kesepakatan tersebut. Dan saya akan berjanji akan melaksanakan kesepakatan itu dengan tegas dan dengan hikmat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Setelah saya melaksanakan kesepakatan kelas pada hari ini, saya merasa senang karena seluruh kelas 10-4 ikut terlibat dalam pelaksanaan kesepakatan kelas tersebut. Dan saya akan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik dan benar. Cukup sekian, terima kasih.